Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, duyufullah wa duyufu rasulillah, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Isamuddin SPDI dan Ananda Alia Farhana, yang insya Allah hari Rabu besok beliau akan memenuhi undangan Allah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan tentunya meraih umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sama-sama duduk di majelis ini mengiringi doa keberangkatan Ustadz Isamuddin dan juga anaknya Alia Farhana. Oleh karena itu, beliau berangkat ini membutuhkan doa, Pak, dari kita semua yang hadir. Karena kata Nabi, la yuraddul qada illa biddu'a. Jadi yang bisa menolak qada Allah, ya, qada itu kan, Pak, ketentuan Allah yang kalau datang kita nggak bisa nolak. Tetapi dengan kekuatan doa, maka qada Allah itu akan berubah. Jadi kita doain ya, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini, karena Ustadz Isamuddin ini, Pak, masih murid saya ya di At-Taqwa, dan berangkat umrah pun bersama saya, yaitu Yayasan Wafiz Al-Amin Center, tidak jauh dari Pondok Pesantren At-Taqwa, dekat Kelurahan Bahagia. Dan alhamdulillah ini keberangkatan yang kedua. Kemarin sudah berangkatin di bulan Maret, ya, terus Ramadan, terus Idul Fitri, dan ini keberangkatan yang kedua 17 Agustus sebanyak 60 orang. Oleh karena itu saya pesankan sama Ustadz Isamuddin, perjalanan ke Mekah dan ke Madinah ini perjalanan yang sangat jauh. Tidak ada jaminan orang yang berangkat ke Mekah bisa selamat. Bisa berangkat, bisa enggak pulang. Bisa berangkat, bisa pulang. Nah, karena perjalanan yang sangat jauh dan tidak ada jaminan kita pulang lagi apa enggak. Oleh karena itu, yang pertama, Ustadz Isam ini harus bawa bekal yang banyak. Bekal terbaik adalah bekal ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Jadi kalau bawa bekal takwa pasti selamat. Faman yattaqilla yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam ayat lain, wa may yattaqilla yaj'al lahu
apa Pak? Makhrajah. Jadi kalau bertakwa segala kesulitan Allah beri kemudahan. Itu Allah yang menjanjikan dalam ayatnya. Kalau bertakwa pasti Allah berikan jalan keluar. Ya, pasti Allah berikan jalan keluar. Karena itu niatin Ustadz Isamuddin, bekal yang paling baik yang harus dibawa adalah bekal ketakwaan. Jangan dinodai perjalanan yang suci ini ya dengan niat yang tidak baik. Kalau niatnya baik, pasti Allah bukain jalan. Karena perjalanan ini perjalanan perintah Allah. Tadi kata Ustaz Isam sudah sebutkan ayatnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi Ustaz Isam ini menjalankan perintah Allah, sempurnakan ibadah umrahmu, sempurnakan. Jangan main-main, jangan disia-siakan. Belum tentu bisa balik lagi. Oleh sebab itu, melalui ayat ini di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan apa? Ibadah umrah itu menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, hukumnya sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Orang punya rezeki lebih, orang itu sehat, pemerintah tidak menghalangi, menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, laksanakan segera. Sangat dianjurkan. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ya Pak ya, mazhab imam kita Imam Syafi'i, beliau mengatakan umrah itu hukumnya wajib, sama dengan haji. Nah, Ustadz Isamuddin ini menjalankan yang wajib. Makanya tadi saya bilang jangan main-main. Laksanakan, kerjakan ibadah umrah dengan sesempurna mungkin. Kesempatan bertemu dengan Baitullah, kesempatan bisa sholat di depan Ka'bah. Kalau dari Kali Abang kita sholat kagak kelihatan Ka'bah, tapi besok Ustadz Isam sholat percis di depan Ka'bah. Sempurnakan. Ya, insya Allah kalau niatnya mulus, niatnya lurus, Pak ya, maka Allah akan undang kembali. Bisa datang berulang kali. Bukan datang tahun depan, bukan. Tapi bisa datang berulang kali. Ya, maka itu adalah bekal yang terbaik, bekal ketakwaan. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian pesan saya yang kedua. Karena perjalanan ini jauh Pak, maka harus diawali dengan istilah sholat sunat taubah Pak. Dulu waktu saya berangkat haji Pak, ada jamaah saya itu bekas TNI, bekas karena udah pensiun Pak ya. Aki-aki, dia takut banget. Kata TNI itu, ini gimana guru ya? Saya katanya takut banget kena azab Allah di Mekah gitu ya. Jadi dia takut aja Pak. Saya bilang, saya manggilnya Aki. Emang Aki punya kesalahan apa sehingga ke Mekah itu bawaannya Pak? Takut. Ya Allah Ustaz, kalau saya mau cerita panjang dah. Udah berapa perempuan saya udah pakai ya. Gitu kata dia Pak. Jadi dia bener-bener takut. Saya ingat waktu itu ada yang cerita begini Pak. Adiknya Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali, Kiai Haji Muhyiddin ya. Beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Jadi ada orang mau berangkat haji, kemudian dia sering pakai perempuan Pak. Udah kagak kehitung perempuan mana aja yang dia pakai. Dia takut, dia datang ke Kiai Muhyiddin. Guru,
Ini kira-kira saya di sana dibalas kagak ya? Jadi saya takut pergi haji. Kata Kiai Muhyiddin apa? Kalau pengen lu kagak dibalas di sono, sebelum berangkat dan lu nyampe nanti di Jeddah, lu sholat sunat taubat. Lu akui tuh kesalahan lu sama Allah. Ya Allah, hari ini saya penuhi panggilanmu. Yang saya bawa menghadap rumahmu ini adalah segudang dosa. Lancarin ya Allah, lancarin. Nah udah saya bilang begitu sama Ki TNI tadi tuh. Udah Ki, besok kalau nyampe di Jeddah ya, nyampe di Jeddah belum ngapa-ngapain, sholat sunat taubat. Pas pulang Pak, kan 40 hari tuh haji ya. Saya mau udah kagak ngah lagi tuh sama pertanyaan dia, dan kita ngurusin jamaah ya. Pulang di pesawat, derek lagi duduknya. Kata dia, guru, alhamdulillah ya, saya kagak ngapa-ngapa gini dengan dia. Kata dia begitu ya. Nah ini yang saya bilang para bapak hadirin sekalian. Orang sebanyak apapun dosanya, kalau dia berangkat ke Mekah, berangkat ke Tanah Suci, jangan pernah takut dibalas. Yang pertama, Mekah dan Madinah itu bukan alam balasan. Mekah dan Madinah bukan alam jaza. Alam jaza nanti kita pas kita sudah mati tuh ada namanya alam jaza, alam balasan. Justru orang yang banyak dosanya begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala datang ke Mekah dan ke Madinah. Kenapa? Karena harus dihapus dengan melakukan ibadah-ibadah selama di Tanah Suci. Jadi saat Isra ya, besok atau bahkan sudah hari ini udah sholat sunat taubat, serahin sama-sama Allah. Nggak ada Pak orang yang nggak punya dosa. Siapapun dia, apapun profesinya dia, mau dia tukang gas kayak Pak, mau dia ustadz, mau dia kiai, pasti punya apa? Dosa. Kecuali Rasulullah yang punya julukan maksum. Karena itu kita serahkan sama Allah. Hari ini Ustadz Isom udah dapat undangan Allah. Kalau Allah sudah ngundang kita, maka Allah yang akan menjamin segalanya. Gak mungkin Allah akan mencelakakan kita, gak mungkin. Karena kita diundang ke rumahnya. Jadi kalau kita diundang sama Allah Pak ya, kita jadi tamu Allah. Saat Isom jadilah tamu yang baik. Ya, jadilah tamu yang baik. Nanti di sana ya, ketemu dengan Baitullah. Nanti di sana bisa beribadah di Masjidil Haram. Nanti di sana bertemu dengan Rasulullah. Maka jadi tamu yang baik. Ya. Tidak perlu saya rincin Pak, tamu yang baik seperti apa. Nah, para bapak, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi dibersihkan Pak sebelum berangkat Pak ya, dengan kita melakukan sholat sunat taubat. Walaupun nanti Pak di sana tetap akan kita bimbing Pak, karena emang warisan dari Al-Maghfurlah pakai Haji Muhammad Nasir Pak. Beliau dulu haji bersama saya 2009. Beliau mewarisi sholat qiyamul lail Pak. Yang pertama 2 rakaat tahajud. Yang kedua 4 rakaat tasbih. Yang ketiga 2 rakaat taubat. Yang keempat 2 rakaat hajat. Ya. Dan yang kelima tutup dengan apa? Witir. Nah itu nanti akan kita lakukan, baik secara berjamaah maupun secara individu. Banyak Pak orang ternyata ketika saya bimbing yang belum bisa, belum ngerti sholat sunat tasbih. Ya, sholat sunat tasbih. Nanti saat Isam di sana kerjain. Ya, sholat sunat tasbih adalah oleh-oleh hadiah Rasulullah untuk pamannya Abbas. Di mana kata Nabi apa? Wahai pamanku Abbas, aku kasih sesuatu kepada engkau. Kalau engkau amalkan ini, kata Nabi, ini akan menghapus 10 dosa kamu. Tuh Pak, 10 dosa bisa dihapus dengan melakukan sholat sunat tasbih 4 rakaat.
dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang jauh, dosa yang dekat, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang kecil, yang sedikit, ataupun dosa yang banyak. Jadi dengan melakukan 4 rakaat sholat sunnat tasbih, itu akan menghapus dosa-dosa kamu. Itu oleh-oleh dari Nabi buat pamannya Abbas. Maka pesan Nabi begini, ya pamanku, jika engkau mampu, maka lakukan sholat tasbih itu setiap hari. Kalau masih repot, Pak ya, nggak mampu setiap hari, kata Nabi, lakukan 1 minggu sekali. Masih repot juga, Pak, dengan kerjaan, Pak ya. Di sini Ustaz Isam repot setiap hari, Pak udah berangkat, ya, duduk di toko, lari ke sono, lari kemari, urusan dunia, Pak ya, nggak sempat sholat tasbih. Kata Nabi, kalau nggak sempat seminggu sekali, kerjakan 1 bulan sekali. Masih repot juga, kerjakan 1 tahun sekali. Masih repot juga, kerjakan seumur hidup sekali. Tuh, alhamdulillah ya Pak ya, untung bisa umroh Pak. Jadi bisa kerjain di mana tuh? Di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Ya, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu pesan yang keberapa tuh? Kedua Pak ya. Pesan yang ketiga, Ustadz Isam ini akan berangkat yang tidak ada jaminan bisa pulang, berkaitan urusan-urusan kita di dunia. Ini kenapa saya pesan bener Pak ya, karena kita tahu Ustadz Isam ini seorang pengusaha Pak. Yang namanya orang pengusaha Pak, utang piutang udah biasa ya, udah pasti itu Pak ya. Nah karena perjalanannya jauh Pak, dan nggak ada jaminan dia bisa pulang lagi atau tidak, selesaikan tuh urusan hutang piutang. Kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ketika orang bermusafir, silakan Bapak Ibu buka di bab Al-Musafir, pasti salah satunya adalah selesaikan hutang piutang. Kalau belum bisa menunaikan, tulis wasiat sama orang yang kita tinggal. Bapak ibunya ada, Pak ini utang-utang saya, kalau saya pulang insya Allah saya tunaikan. Kalau saya tidak pulang, orang tua tahu. Karena bagaimanapun Pak, orang mati kalau masih punya utang Pak ya, dia nggak boleh disolatin Pak ya. Dulu Nabi ketika mensolatkan jenazah, sampai tuh jenazah di depan Nabi, kata Nabi, apakah jenazah ini punya utang? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Allahu Akbar, takbir Nabi mensolatkan jenazah. Satu ketika jenazah itu datang, kemudian Nabi bertanya seperti biasa, apakah jenazah ini punya utang? Tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Kata Nabi, saya tidak mau mensolatkan. Nunjuk salah satu sahabat, ya Rasulullah, utang jenazah ini saya yang nanggung. Maka langsung Nabi mensolatkan jenazah itu. Ini jangan sampai Pak ya, karena tadi Ustadz Isam kagak nulis wasiat Pak ya, umpamanya mati di Mekah ya, umpamanya Pak ya. Nah ini jangan sampai utangnya, piutangnya diapain tuh, bawa-bawa sampai ke akhirat, nauzubillah ya Pak ya. Maka pesan Syekh Imam Ghazali, Syekh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Pak ya, harus ditunaikan itu. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, kemudian yang keempat, bahwa Ustadz Isamuddin ini Pak, orang yang sudah diberikan keistimewaan oleh Rasulullah. Bahkan bukan hanya istimewa Pak, orang yang menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah Pak ya, itu diberikan 4 jaminan oleh Nabi. Jaminan pertama, wa in sa'alu u'tu. Jadi nanti kalau Ustadz Isam meminta kepada Allah, pasti Allah berikan segala permintaannya. Jangan bosan-bosan Ustadz Isam. Di tempat-tempat mustajab, minta sama Allah. Jangan sampai salah minta. Biasanya orang Pak ya, kalau ziarah ke Jabal Rahmah ya,
Nanti Ustaz Isam akan tahu. Jabal Rahmah, satu bukit, satu gunung, ada tugunya di tengah-tengah Arafah. Ya, namanya Jabal Rahmah. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena bukit ini saksi pertemuan Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga karena melakukan kesalahan, dalam banyak riwayat disebutkan Adam diturunkan di India, istrinya Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu disebut Jaddah, artinya nenek, karena disitulah Hawa diturunkan. Bertahun-tahun nggak pernah berjumpa. Di dunia ini manusia cuma dua, Adam dan Hawa. Akhirnya Allah pertemukan Adam dan Hawa, yaitu di Jabal Rahmah di Arafah. Nanti ada tugu kayak gini nih, lebih besar ya. Ustaz Isam kalau naik ke atas, saya sering bilang, jangan ikutin apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada ilmunya. Karena Ustaz Isam pengen punya istri lagi Pak ya, ditulis dan namanya sini nih, gitu Pak, ditulis gitu ya, nama calonnya atau nama calon istrinya Pak ya. Jadi dia menganggap apa? Kalau nama calon itu kita tulis di tugu itu, maka itu akan abadi katanya. Ya Pak. Dan itu kesalahan besar. Kesalahan besar. Nanti di atas tugu itu Pak banyak mafia spidol. Sekali minjem spidol, nulis doang 1 real Pak ya. Ya kan? Jangan pernah. Saya sering bilang sama jamaah, Ustaz Isam kalau pengen minta lagi, minta sama Allah. Depan multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu tempat yang mustajab. Angkat tangan, nangis depan Ka'bah, minta apa yang dia minta. Nabi sudah jamin, wa in sa'alu u'tu. Kalau dia minta, pasti akan Allah berikan. Ya. Dan juga nanti Ustaz Isam jangan berdoa. Ini tugunya berdoa begitu Pak. Ya, jangan. Ini bukan tempat kita meminta. Meminta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak orang melakukan begitu Pak. Ya, nanti Ustaz Isam akan naik dia ke Jabal Rahmah itu. Bagaimana dulu Nabi Adam dan istrinya bertemu di padang Arafah. Jaminan yang kedua Ustaz Isam, wa inda'au ujibu. Ya, semua doa-doa para tamu Allah pasti Allah ijabah. Pasti Pak. Makanya besok bapak-bapak ya, Ustaz Isam pulang datang lagi ke sini, meminta doa apa minta oleh-oleh? Apa? Hah? Minta doa apa oleh-oleh? Rumahnya doanya memperlan banget, nggak atuh doang ya. Minta doa, ya, karena doa tamu Allah mustajab. Kita doa, Ustaz Isam doain yang baru dari Mekah, apa ya? Begitu. Karena doa-doa tamu Allah nggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tuh Ustaz Isam nanti tempat-tempat yang mustajab? Tadi apa? Multazam, kemudian Hijr Ismail. Ketika tawaf Pak 7 putaran, isi dengan doa. Ya, walaupun secara hukum doa-doa yang kita baca ketika tawaf sunnah hukumnya. Artinya begini Pak, seandainya Ustaz Isam tawaf 7 putaran Pak ya, nggak ada satupun doa yang dibaca, sah nggak tawafnya Pak? Sah. Ya, 7 putaran tuh cuma keliling doang, nggak ada yang dia baca sama sekali. Tawafnya sah nggak? Sah. Yang penting dia punya wudhu, jangan sampai batal. Karena ibadah tawaf dihitung sah putarannya Pak. Aku Ustaz Isam besok jangan ngambil hukum sendiri. Guru, dosa saya banyak banget, biarin dah, orang-orang mah tawafnya 7, saya mah 8. Nah begitu ya, nggak bisa, nggak sah Pak. 7 Pak ya, tawaf 7, sa'i 7, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Nah ketika tawaf itulah tempat yang mustajab. Maka Ustaz Isam dari rumah udah catat tuh doanya, apa yang mau saya minta, biar jangan nyampe di sono Pak bengong, pan Ka'bah apa, gue mau doa apa ya gitu. Dari luar dipretelin tuh, ditulis satu, ayo saya mau doain. Besok pas tawaf 7 putaran dibaca satu-satu doanya. Karena ketika tawaf itulah tempat mustajab. Selesai
Ustadz Isa melakukan 7 putaran, kemudian salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim, kita berdoa di situ juga tempat yang mustajab. Setelah itu berangkat ke Bukit Safa, di Bukit Safa berdoa, itu juga tempat yang mustajab. Antara Safa dan Marwah adalah tempat yang mustajab. Jadi banyak sekali Allah berikan kesempatan orang-orang yang bisa menjadi tamu Allah. Makanya Nabi jamin, wa inda'au ujibu. Kalau orang itu berdoa pasti Allah ijabah. Jaminan yang keempat, wa inistaghfaru gufiru. Ya, kalau dia beristighfar, maka pasti dosa-dosanya diapain? Diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Islam nanti selama perjalanan beristighfar, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Udah begitu. Minimal 100 setiap hari, minimal. Kalau bagus lagi 1000, Pak ya. Semakin banyak dia beristighfar, maka semakin bersih dia punya dosa, habis dihapus, Pak ya, dengan istighfar yang dia baca. Jaminan yang keempat, wa in anfaku ukhlifu. Jadi biaya yang dikeluarkan buat orang untuk sampai menjadi tamu Allah, Nabi sudah jamin pasti Allah akan ganti dengan pengganti yang lebih baik. Jadi kalau biaya umroh sekian, Pak ya, biaya oleh-oleh sekian, biaya malam ini ratib sekian, yang Bapak makan itu kue, buah dan lain sekian, Nabi sudah jamin pasti Allah ganti. Jangan khawatir saat Islamnya, jangan pelit-pelit, jangan bol kuning buntut gasir, ya Pak ya. Orang saking pelit tadi bilang apa? Bol kuning buntut gasir, Pak ya. Itu infak, berikan. Nanti di sana juga berinfak sama orang fakir miskin, sereal-sereal. Bahkan berinfak sama burung, Pak ya. Beli 4 burung, kasih 4 burung. Itu juga berinfak, Pak ya. Berinfak juga beli Quran, Pak. Beli Quran, cari Quran yang paling bagus, Quran yang standar dengan percetakan Madinah. Beli 1 Quran, taruh di rak Quran yang ada di Masjidil Haram. Dibaca oleh jutaan orang, maka yang mewakafkan mendapatkan aliran pahala. Pahalanya 100.000 kali lipat. Nah, luar biasa tuh, Pak. Jadi kalau dibahas tentang Masjidil Haram, Pak ya, Masjidil Nabawi nggak habis-habis, Pak. Ya, nggak habis-habis, banyak sekali. Mohon doanya para bapak hadirin sekalian, insya Allah, Pak ya. Hari ini kita duduk di sini mengiringi keberangkatan Ustadz Isom. Mudah-mudahan nanti Ustadz Isom pulang, babehnya, nyaknya, undang kita lagi ratib, Pak. Ya, bisa berangkat nyusul, Pak ya. Karena orang kesana nggak pernah bosan, Pak. Makanya Ustadz Isom